Welcome to Arena Spoiler. Kali ini kita akan bahas film Disturbia tahun 2007. Film ini diawali oleh seorang remaja bernama Kel yang sedang berlibur untuk memancing bersama ayahnya di sungai. Setelah itu mereka pulang dan di perjalanan Kel yang membawa mobil. Saat itu mereka sedang menelpon ibunya. Namun tiba-tiba ada mobil yang menyalip dari kiri dan langsung menyalip lagi. Dan ternyata mobil di depannya sedang mogok. Kel yang kaget langsung membanting setir hingga mobilnya terbalik. Namun naas ketika mobilnya terbalik, mobil dari arah berlawanan langsung menabrak mobil Kel. Kel selamat meskipun badannya luka-luka. Lalu dia menghampiri ayahnya, namun sayangnya ayahnya tewas di tempat. Berbulan-bulan kemudian berada di suatu kelas terdapat seorang anak bernama Roni. Dia adalah sahabat Kel yang sedang presentasi dengan bahasa Spanyol. Setelah itu gurunya bertanya kepada Kel tentang pelajaran itu. Tapi Kel tidak bisa menjawab. Lalu gurunya pun mendatanginya. Gurunya berkata, "Kel, kenapa seperti ini? Bagaimana jika ayahnya melihat Kel seperti ini?" Kel yang masih berduka atas kematian ayahnya pun tersulut emosi dan langsung memukul guru itu. Kemudian saat di persidangan Kel terlihat bersama ibunya dan sedang menunggu keputusan dari hakim atas pemukulannya terhadap sang guru. Karena Kel belum berumur 18 tahun, dia dijatuhi hukuman tahanan rumah selama 3 bulan. Setelah itu dipasang alat di kaki Kel yang memiliki GPS untuk mencegah Kel keluar dari rumah dalam radius 100 kaki. Jika Kel keluar rumah dalam radius 100 kaki, tombol warna hijau akan berubah menjadi warna merah dan akan langsung terhubung ke kantor polisi dan polisi akan segera datang. Jika tidak sengaja alatnya berubah ke warna merah, maka Kel hanya punya waktu 10 detik agar alatnya berubah menjadi hijau. Ibunya pun memberikan hukuman untuk Kel dengan memutus layanan Xbox dan layanan internet. Hanya TV dan handphone yang bisa dia nikmati dalam menjalani hukuman. Ketika Kel menonton TV, terlihat siaran berita tentang hilangnya seorang perempuan bernama Patricia selama 3 hari. Tapi Kel tidak terlalu memperhatikannya. Esok harinya Kel melihat ada tetangga baru samping rumahnya, mereka baru pindah. Tak lama ada seorang yang melempar sesuatu ke rumah Kel. Ketika Kel melihat ternyata sebuah plastik yang terbakar dan berisi kotoran anjing. Kel berusaha memadamkan api itu dan ternyata ada 2 orang anak kecil. Mereka tetangga samping rumah Kel yang sering mengganggu Kel. Kemudian Kel langsung lari ingin menangkap anak-anak itu. Lalu Kel baru sadar kalau alat yang melingkar di kakinya berubah warna menjadi merah. Kemudian dia segera kembali ke rumah. Dan benar, polisi langsung datang ke rumahnya. Kejadian itu terlihat oleh tetangga barunya yang bernama Ashley. Kemudian Kel mengatur jarak, sejauh mana dia bisa keluar dari rumah dengan membatasi tali di sekeliling rumahnya. Dia pun mulai terbiasa memperhatikan dengan tetangga-tetangga sekitarnya. Bahkan Kel tahu aktivitas mereka. Suatu hari, Kel kembali menonton TV dan dia melihat berita tentang hilangnya perempuan misterius bernama Patricia. Kini banyak saksi yang melihat bahwa perempuan itu terakhir naik mobil Ford Mustang biru tahun 60, di mana bagian kirinya penyok. Saat Kel sedang istirahat di kamarnya, dia mendengar ada suara mobil datang yang dia yakini itu adalah tetangganya bernama Robert. Kel pun menengok dan dia melihat ada mobil Mustang biru yang bagian kirinya penyok. Dia pun mulai penasaran dan melihat apa yang dilakukan tetangganya itu. Tapi tak berapa lama, ibunya datang mengagetkannya.
Keesokan harinya ketika Kel mengambil koran di halaman, dia melihat berita hilangnya Patricia lagi. Dia teringat akan mobil Mustang milik tetangganya. Dia mulai memperhatikan laki-laki ini dengan serius. Setelah itu Ronnie datang ke rumah Kel untuk menemani Kel. Dan mereka mendiskusikan dan menduga kalau Robert adalah pembunuh berdarah dingin yang seperti pembunuhan di Texas 3 tahun yang lalu. Sementara itu Kel dan Ronnie memperhatikan Ashley yang sedang berenang. Sayangnya itu diketahui oleh Ashley, dan Ashley langsung datang ke rumah Kel dan ingin santai sejenak di sana. Ashley sendiri menyadari kalau Kel sering memperhatikannya dengan teropong. Namun Ronnie mengelak bahwa Kel sedang memata-matai tetangganya yang bernama Robert dan menduga kalau Robert terlibat dalam hilangnya seorang gadis yang bernama Patricia. Ashley pun mulai tertarik dan tak lama Robert pun keluar dari rumahnya. Namun kali ini mobil Mustang biru yang dilihat bagian depannya mulus, seperti tidak terjadi apa-apa, berbeda dengan yang terlihat tadi malam. Malamnya, mereka kembali memantau Robert, dan tak lama Robert pulang menggunakan mobil lain dengan seorang gadis dari klub. Mereka pun merekam kejadian itu. Sementara Ashley dan Ronnie pulang. Tak lama Kel melihat perempuan yang tadi bersama Robert teriak dan meminta tolong. Dan terlihat Robert membekapnya dari belakang. Kel panik hingga tak sengaja menekan lampu flash kamera dan disadari oleh Robert. Kel takut, tapi tak lama perempuan tadi keluar dan membawa mobil itu pergi. Esoknya Kel bangun dan ingin sarapan. Namun dia kaget melihat Robert sudah ada di dalam rumahnya. Ternyata Robert diajak masuk oleh ibu Kel karena sudah membantunya memperbaiki ban mobilnya yang bocor. Kel takut, tapi dia menunjukkan sikapnya kalau dia tidak suka kedatangan Robert. Namun Robert tetap tenang dan dia mengajak ibunya untuk nonton film. Tapi Kel melarang dan dia ke atas. Kemudian Ashley datang dan memberitahukan kepada Kel kalau dia akan mengadakan pesta di rumahnya dengan mengundang banyak teman-temannya. Kel kesal kenapa Ashley membuat pesta. Saat pesta dimulai, seperti biasa Kel memantau dengan teropongnya. Ashley terlihat bersama lelaki. Kel kesal dan cemburu dengan menyetel musik dari kamarnya hingga terdengar di pesta Ashley. Ashley kesal dan langsung datang ke rumah Kel. Ashley mengetahui kalau selama ini Kel menguntit dia cukup lama. Ashley marah, tapi Kel akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Ashley dan dia luluh. Saat mereka di kamar Kel, terdengar suara gemuruh dari rumah Robert. Mereka melihat Robert sedang menurunkan plastik besar dan terdapat noda merah di plastik itu untuk dibawa ke garasi. Mereka akhirnya memiliki ide untuk menyelidiki secara langsung dan menyuruh Ronnie untuk masuk ke mobil Robert untuk mendapatkan kode kunci garasi. Sementara Ashley mengikuti Robert ke supermarket. Akhirnya Ronnie berhasil mendapatkan kode kunci garasi di dalam mobil Robert. Sayangnya Robert mengetahui kalau Ashley mengikutinya dan memperingatkan Ashley dan teman-temannya untuk tidak ikut campur karena dia ingin privasinya dijaga. Ashley akhirnya memberitahukan kepada Kel dan Ronnie. Namun Kel terlihat marah dan merasa Robert ingin tidak diganggu karena ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi Ashley setuju dengan Robert karena mereka yang mengganggu dan memata-matai. Ashley mundur, tapi Kel tidak menyerah. Dia mencari data denah rumah Robert dahulu dan sekarang, dan melihat keanehan peta di mana ada sebuah ruangan yang ditutup jalannya. Lalu membuat kunci duplikat garasi Robert dan alat perekam yang bisa terhubung ke TV di rumahnya. Untuk mengetahui kondisi di dalam rumah Robert, tak lama Ronnie datang dan berkata kalau handphonenya tertinggal di dalam mobil Robert. Akhirnya Kel menyuruh Ronnie untuk masuk ke garasi Robert dengan alat-alat yang dibuat Kel.
Kel mengawasi dari jauh. Setelah Ronnie berhasil masuk dan mengambil handphonenya, pintu garasi tiba-tiba tertutup dan Ronnie merasa ada orang di garasi. Ronnie langsung lari dan kamera mati. Kel yang panik langsung bawa stick baseball dan lari ke rumah Robert. Dia meneriaki Ronnie dan melihat pintu terbuka. Ketika mau masuk, polisi datang dan menangkap Kel. Kel mengatakan kalau temannya ada di dalam rumah Robert. Robert keluar dan mengatakan tidak ada siapa-siapa. Kel juga mengatakan kalau Robert menyimpan mayat perempuan di garasi. Akhirnya polisi menyelidikinya, namun ternyata itu rusa yang mati. Mendengar kejadian itu, Ibu Kel marah dan ingin meminta maaf ke Robert agar Robert tidak menuntut Kel karena masuk tanpa izin. Tiba-tiba handphone Kel berbunyi dan dia mendapatkan pesan untuk melihat TV. Layar TV muncul dan ada gambar Ronnie tergeletak di sana. Tapi Kel curiga Ronnie berada di tempat yang tidak asing. Setelah lemari di kamar Kel dibuka, ternyata Ronnie di situ dan berkata itu hanya bercanda. Kel marah, namun Ronnie berkata dia harus bersembunyi agar mereka berdua tidak masuk penjara. Tak lama Ibu Kel datang ke rumah Robert. Robert pun menyuruhnya masuk dan mereka berbincang-bincang. Sementara Ronnie memiliki sesuatu di video yang dia rekam di rumah Robert. Kel melihat dan ketika dia melihat digorong-gorong, setelah diperbesar ternyata terlihat mayat Patricia di sana. Di saat yang sama ketika Ibu Kel mau pulang, Robert langsung membenturkan Ibu Kel hingga pingsan dan itu tidak diketahui Kel. Kel kaget dan memanggil Ronnie untuk memberitahukan mayat wanita itu. Tapi Robert sudah tiba di rumah Kel dan Ronnie dipukul menggunakan stick golf hingga pingsan. Kemudian dia datang ke kamar Kel dan Kel kaget melihat Robert di sana dan terjadilah kejar-kejaran dan perkelahian. Kel berusaha untuk keluar dari rumah agar polisi segera datang. Sayangnya Robert mampu menahan Kel dari garis batas dan memukulnya hingga pingsan. Kel langsung diikat. Robert pun berkata dan membuat skenario bahwa Ibu Kel dibunuh oleh Kel sendiri. Di saat yang sama, Ashley datang dan Kel berhasil memukul Robert. Mereka berkelahi kembali hingga Robert terjatuh. Sementara Kel dan Ashley bersembunyi di kamar dan ikatan Kel dibuka. Kemudian lampu padam dan tak lama Robert menghancurkan pintu kamar dengan stick. Lalu Kel dan Ashley lari lewat atap dan lompat ke kolam renang Ashley. Kemudian alat yang berada di Kel berubah menjadi merah. Ashley diminta Kel untuk mengawasi polisi, sedangkan Kel masuk rumah Robert mencari ibunya. Ketika Kel masuk, dia melihat gorong-gorong yang ada di video. Dan ternyata benar itu mayat Patricia. Dan tidak hanya satu mayat di sana. Lalu Kel mencari lagi ke ruang lain. Dan ternyata ada ruang di belakang tembok. Polisi datang dan dia mencoba masuk ke rumah Robert. Ternyata di sana Robert sudah menunggu polisi. Dan Robert dari belakang membekap polisi itu. Sementara itu, Kel masuk di ruangan berisi alat-alat seperti alat bedah dan dia menemukan barang-barang milik korban termasuk wanita yang dari klub. Ternyata perempuan itu tidak pernah keluar dan Robert yang memakai wig pura-pura keluar rumah. Kemudian Kel masuk ke ruang belakang lemari. Di sana dia menemukan ruang bawah tanah. Di dalamnya terdapat kubangan berisi banyak mayat perempuan yang sudah terpotong. Kel akhirnya berhasil menemukan ibunya, namun sayangnya Robert sudah di sana lebih dahulu. Lalu Kel dan Robert berkelahi hingga akhirnya Robert tewas terbunuh oleh Kel dan mayatnya dibuang ke kubangan. Kel dan ibunya selamat dari rumah itu dan beberapa mobil polisi sudah datang. Beberapa hari kemudian Kel dibebaskan dari tahanan kota dan akhirnya dia bisa menghirup udara bebas. Dan film pun berakhir.